Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal ya dimana soal ini saya dapatkan dengan kegabutan saya, yang mana soal ini saya dapatkan dari suatu media sosial Telegram ya dimana soalnya tersebut ketika saya scroll di grup matematika ternyata ada soal yang menarik yang mana nanti soal ini jika pembahasannya kurang tepat ataupun tidak sesuai boleh teman-teman koreksi ya teman-teman. Ini adalah menurut saya soal ini adalah soal yang sangat open ended yang dimana bisa dapat dikerjakan dengan berbagai perspektif. Yang dimana pekerjaan ini adalah menurut dari pandangan saya. Nanti jika teman-teman ada masukan ataupun koreksi boleh komen di kolom komentar ya. Nah, soalnya itu yang saya dapatkan adalah di sini ada sebuah segitiga siku-siku KLMN yang panjang sisi-sisinya adalah 3, 4, dan 5. Yang mana kemudian di dalam segitiga tersebut terdapat suatu persegi panjang ABCD. Nah, yang dimana misalkan AB sama dengan X, maka luas persegi panjang ABCD dalam X adalah, nah, di sini saya mencoba untuk menjawab. Oke, berarti di situ kalau saya lihat bahwa di dalam suatu gambar tersebut terdapat 4 segitiga dan 1 persegi panjang ya. Nah, di sini saya menggunakan suatu konsep kesebangunan atau kekongruenan. Nah, di sini terdapat 4 segitiga yang dimana ada segitiga KLMN yang besar dan kemudian segitiga KAD, kemudian segitiga CBM dan segitiga DLC. Nah, dari sini maka kalau di sini saya anggap suatu segitiga ini adalah suatu segitiga yang kongruen, maka sisi-sisinya juga akan kongruen ya teman-teman. Nah, maka dari sini saya simpulkan bahwa untuk sisi KL akan kongruen dengan sisi KA, kemudian kongruen dengan sisi CB dan kongruen dengan sisi DL. Dan kemudian sisi LM akan kongruen dengan sisi AD, akan kongruen juga dengan sisi BM dan kongruen juga dengan sisi LC. Dan kemudian sisi yang lainnya yaitu sisi yang paling panjang yaitu sisi KM akan kongruen dengan sisi KD dan kemudian akan kongruen dengan sisi CM dan kongruen lagi dengan sisi CD. Nah, untuk menjawab dari soal tersebut bahwa diketahui bahwa panjang AB itu sama dengan X. Nah, yang kita ketahui bahwa sisi persegi panjang itu bahwa sisi yang panjang maka akan sama dengan sisi yang panjang lainnya. Berarti dari sini sisi AB akan sama dengan sisi CD. Maka ketika sisi AB-nya adalah X, maka sisi CD-nya juga adalah X juga. Atau dapat saya simpulkan bahwa sisi AB itu sama dengan sisi CD. Nah, dari sini berarti kalau kita lihat dari suatu sisi yang kongruen tadi, bahwa sisi CD itu akan kongruen dengan sisi KM, KD, CM. Nah, saya ambil dari persamaan yang ketiga atau kekongruenan pada sisi yang ketiga. Nah, kemudian dari sini saya akan mencari sisi yang lain. Nah, untuk mencari sisi yang lain, di sini saya akan mencari sisi LC ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman boleh mencari sisi yang lain atau mencari sisi LD. Nah, di sini tetapi saya akan mencari sisi yang LC. Nah, di sini sisi LC itu kongruen dengan sisi LM, AD, dan BM. Maka kalau kongruenan itu kan berarti saya perbandingannya pakai segitiga KLM dengan segitiga DLC ya teman-teman. Berarti kita menggunakan suatu kongruenan tersebut. Maka untuk nilai perbandingannya adalah jika sisi LC dibanding dengan sisi LM maka akan sama dengan sisi CD dibanding dengan sisi KM. Nah, maka diketahui bahwa sisi LC yang akan saya cari dibanding dengan sisi LM. Dan sisi LM itu adalah panjangnya adalah 3. Dan kemudian panjang CD itu adalah tadi bahwa CD sama dengan AB, maka CD-nya adalah X. Dan kemudian KM, panjang KM itu adalah sisi miring yang segitiga panjang, maka panjangnya adalah 5. Nah, maka dari sini kita kalikan silang aja, berarti 3 mengalikannya ke atas yaitu mengalikan X. Maka untuk panjang LC-nya adalah 3X per 5. Nah, karena saya udah mencari sisi LC, nah kemudian saya akan mencari panjang sisi CM. Nah, kenapa sih kok saya mencari panjang sisi CM? Karena tujuan saya adalah untuk mencari
panjang sisi BC, karena kan untuk rumus luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Nah, di mana di situ panjangnya sudah diketahui yaitu X dan lebarnya pun belum diketahui. Maka di sini tujuan saya adalah untuk mencari lebarnya yaitu panjang BC. Nah, maka untuk mencari panjang BC itu saya terlebih dahulu untuk mencari sisi CM-nya. Nah, bahwa untuk mencari sisi CM ini tadi kan kita sudah mencari sisi LC, bahwa untuk mencari sisi CM itu adalah panjang dari LM dikurang dengan LC. Nah, berarti LM itu adalah segitiga yang penuh atau segitiga yang besar, yang dimana panjang sisi LM itu adalah 3, kemudian dikurang dengan sisi LC. Nah, sisi LC itu yang saya cari tadi yaitu 3x per 5 panjangnya. Berarti di sini 3 dikurang dengan 3x per 5, yang dimana akan didapatkan yaitu kita samakan suatu penyebutnya yaitu 5, yang dimana akan didapatkan adalah 15 per 5 dikurang dengan 3x per 5, sehingga didapatkan adalah 15 dikurang 3x. Nah, di sini panjang CM sudah diketahui ya teman-teman. Berarti sekarang kita fokus untuk mencari nilai panjang BC. Nah, ini dimana untuk sisi yang kongruen tadi, sisi BC itu kongruen dengan sisi KL, KA, dan DL. Yang dimana kemudian sisi yang diketahui yaitu sisi CM-nya atau sisi miringnya itu kongruen dengan sisi KM, KD, dan CD. Nah, maka dari sini kita pakai perbandingan juga, yang dimana panjang sisi BC dibanding dengan sisi KL akan sama dengan panjang sisi CM dibanding dengan sisi KM. Nah, dari sini bahwa panjang BC yang akan kita cari belum diketahui, maka dibanding dengan panjang sisi KL. Panjang sisi KL-nya itu adalah panjangnya adalah 4. Dan kemudian perbandingannya akan sama dengan panjang sisi CM yang saya cari tadi, yaitu 15 dikurang 3x per 5. Kemudian dibanding dengan sisi KM. Sisi KM itu adalah 5. Oke, kita selesaikan dulu untuk sisi yang sebelah kanan, yang dimana 15 dikurang 3x per 5 per 5 itu adalah kita selesaikan dulu, yang mana 15 dikurang 3x per 5 dibagi dengan 5 per 1 sama aja ya teman-teman. Berarti untuk penyelesaiannya adalah 15 dikurang 3x per 5 dikali dengan 1 per 5. Maka untuk sisi yang sebelah kanannya itu adalah menjadi 15 dikurang 3x per 25. Oke, sekarang kita fokus untuk mencari nilai BC, yang dimana untuk mencari nilai BC ini, tadi kan BC per 4, berarti BC per 4 sama dengan 15 dikurang 3x per 25, maka kita kalikan silang, yang dimana untuk mencari nilai BC berarti 4 kita kalikan silang ke kanan, maka menjadi 4 dikali dengan 15 dikurang 3x per 25, itu hasilnya adalah 60 dikurang 12x per 25. Sehingga untuk panjang BC-nya adalah 60 dikurang 12x per 25. Dari sini untuk lebar dari persegi panjang tersebut adalah 60 dikurang 12x per 25 itu. Nah, sekarang kita tinggal tahap yang terakhir, yaitu mencari luas persegi panjang ABCD. Yang dimana untuk luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Tadi bahwa untuk panjang dari suatu persegi panjang tersebut adalah AB, yang dimana panjang AB tersebut adalah X, dan kemudian dikali dengan lebar. Nah, lebarnya itu yang kita cari tadi yaitu panjang BC, yang dimana panjang BC-nya itu adalah 60 dikurang 12x per 25. Nah, dari sini berarti untuk luasnya adalah X dikali dengan 60 dikurang 12x per 25. Sehingga untuk luasnya kita kalikan, berarti X-nya ini mengalikan untuk pembilangnya. Yang dimana berarti akan didapatkan 60x dikurang 12x kuadrat per 25. Nah, dari sini karena ada sesuatu yang bisa kita sederhanakan, berarti kita pecah dari penggabungan 60x dikurang 12x kuadrat per 25 ini, yang dimana akan didapatkan 60x per 25 dikurang dengan 12x kuadrat per 25, sehingga 60x per 25 ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan 5 ya teman-teman, yang dimana 60 dibagi 5 adalah 12 dan 25 bagi 5 adalah 5,
Sehingga untuk luasnya bentuk sederhananya yaitu 12x per 5 dikurang dengan 12x kuadrat per 25. Sehingga untuk jawaban dari soal ini adalah yaitu jawaban yang D.